As- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya masih ngebahas tentang yang namanya HA atau High Available, tapi dengan cara GLBP atau Gateway Load Balance Protocol. Balancing dan balance Gateway Load Balancing Protocol. Nah, jadi GLBP itu dia open standard sama seperti VRRP, jadi bisa digunain di seluruh brand. Terus dia juga ada IP virtual dan MAC virtual. Jadi kalau GLBP itu punya keduanya. Nah, dia itu GLBP itu dia ngirim pesan message-nya itu setiap 3 detik. Mengirim paket hello message. Menggunakan address 244.0.0.102. Kalau HSRP kan .2, kalau VRRP itu 244.0.0.12. Nah, di GLBP ini berjalan pada protokol UDP dengan port 32222. 3222. Nah, untuk konfigurasinya saya masih menggunakan GNS3, dan ini masih sama topologinya. Ini sudah saya setting egrip. Sama aja ya kayak ini, kayak ASRP. Kalau GLBP ini juga stepnya itu ada listening, aktif, dan standby juga, sama kayak HSRP. Kalau gitu langsung kita setting aja. Ini semua router sudah terhubung ya, sudah bisa terkoneksi menggunakan routing egrip semuanya. Coba saya tes ping dulu dari router 2 ke router 4, 13 1. Nah, bisa ya, berarti udah terhubung ya. Sekarang kita setting GLBP nya. Masuk dulu ke interface yang nyambung ke klien. Ini saya lagi di router 2. Caranya hampir sama kayak yang HSRP dan VRP. Sini tinggal tulis GLBP 1, ID-nya, IP virtualnya itu 12.12.12.1. Enter. Nah, lakukan hal yang sama di router 3. Nah, ini sebentar lagi loading.
Nah, ini router 2 dia yang jadi aktifnya atau jalur utamanya. Nah, router 3 ini dia yang jadi standby-nya dengan IP virtual 12.12.12.1. Nah, di sini ada router 2 jadi aktif. Grup 1 router 2. Untuk ngelihatnya show GLBP brief. Duesa GLBP brief. Kita bedain ya. Nah, ini yang aktif lokal ya, di router 2. Terus standby-nya itu 12.12.12.3. Nah, ini standby lokal router 3 maksudnya. Lokal itu punya sendiri. Terus aktifnya 12.12.2 router 2. Nah, ini jadi jalur utama yang digunakan tadi untuk sini. Terus untuk melihat lebih lengkapnya tinggal do ESA GLBP. Nah, di sini ini state is active. Jadi router ini jadi yang aktif yang seperti saya bilang tadi. Terus segedein dulu. Nah, ini ada virtual IP address-nya yang tadi sudah saya setting. Terus ini ada active is lokal ya, router 2 ya, lokal. Terus priority-nya masih sama, defaultnya itu 100. Nah, terus ini adalah jalur utama yang nantinya akan digunakan si pengirim. Coba kita ping dulu ya ke 13.13.2. Bisa apa enggak? Berhasil ya. Dari sini ngirim ke sini lewat jalur atas. Sekarang kita trace biar kelihatan jalurnya dari si pengirim ke tujuannya, ke PC2. Itu IP-nya 13.13.2. Nah, situ ya 12.12.2. Terus lewat 12.12.2 lewat router 2. Lewat router sini lewat jalur atas. Untuk mengganti priority-nya juga sama kayak SRP dan VRRP. Priority tertinggi akan menjadi jalur aktif. Caranya GLBP 1 prem dulu,
baru GLBP 1 priority 150 misalkan. Terus di sini kita setting juga GLBP 1 prime-nya. Kok priority prime. Nah, tunggu sebentar. Coba kita lihat 2SH GLBP bear. Nah, ini sudah berubah standby-nya jadi 12 yaitu router 2. Terus aktifnya itu jadi lokal. Lokal itu milik sendiri, yakni router 1, router 3 dan priority-nya 150. Jadi sekarang keganti jalur utamanya lewat router 3. Coba kita trace. Ini 12 ya. Dan inilah kok 12 juga. Ini salah nih seharusnya nih. Coba saya trace lagi. Masih 12 ya. Ping dulu dah. Oke, bisa. Bisa. Wah, 12 ada ini sedikit nih. Aktifnya lokal. Terus di R2 juga coba saya cek. Nah, tuh kan standby-nya lokal. Terus aktifnya 12 3. Pas di root kok masih 12 2 ya. Coba saya matiin dulu dah. Nggak bisa. Nggak bisa juga. Saya matiin dulu dah. Nah, habis itu coba di remote lagi. Belum. Nah, belum ada IP-nya ya. Berarti kasih dulu IP-nya. IP 12.12.12.4//24. Terus gateway-nya IP virtual yang tadi 12.12.21. Nah, lanjut ke isi 2 IP 13 13.13.13.2/24 gateway-nya 13.13.13.1. Nah, coba sekarang kita ping dulu. Oke, bisa. Sekarang kita trace. Nah, di sini baru ganti setelah dimatiin, habis itu nyalain lagi lewat jalur bawah, dan yang bawah itu jadi aktif router 3 dengan IP 12.12.3. Jadi yang ini jadi aktif jalur ini.
Gimana kalau jalur yang F00 saya matiin? Coba saya matiin. Nah, ini status sudah down. Terus saya trace lagi. Nah, dia 12-12-3, kemudian ke 12-12-2. Nah, 12-12-12-2. 26-26-26-2. Terus ini bintang-bintang itu kayaknya proses. Baru nyampe ke 13-13-13-2. Oke. Coba sekarang saya matiin yang F01-nya. Saya nyalain dulu. Habis itu ke interface F01. Terus dimatiin. Apakah langsung ke jalur backupan? Udah reachable. Not reachable. Nah, baru bisa. Nah, ini ya, langsung ke atas, ke jalur 12-12-2 atau router 2. Jadi dia lewat atas. Oh, itu tadi mungkin coba saya nyalain dulu. Nah, udah up. Saya coba trace lagi. Nah, ini masih 12-12-2 nih. Itu baru bisa. Masih 12-12-2. Saya ping dulu dah. Oke, bisa. Nah, baru pindah. Oke. Nah, ini baru ke jalur 12-12-12-3. Jalur router 3. Kalau kita lihat mungkin yang lamanya itu waktu apa prosesnya, karena GLBP itu nih mana ya, nih hold time 10 second. Mungkin gara-gara ini untuk pengecekan kalau hold time. Jadi ngecek apakah router itu hidup atau enggak. Itu membutuhkan waktu 10 second untuk bergantinya gitu. Nah ini yang hello time tadi ya, hello message yang di pertama, yang setiap 3 detik sekali. Nah, oke. Berarti materi tentang HA ini atau high available sudah selesai. Terima kasih sudah menonton. Jika ada kata-kata yang salah atau tidak berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.